Baik, hari ini kita akan mempraktekkan fungsi class detection, quantification, dan timeliner di Autodesk Navisworks Manage 2025. Di sini di layar sudah tampak model struktur dan model arsitektur. Kita bisa lihat di selection tree-nya di sini. Ini model strukturnya dan ini model arsitekturnya. Nah, sebelum bisa tampil seperti ini, tentu kita harus import file ya, lewat sini, open, kemudian merge. Nah, kita harus memiliki dua file .nvc di sini ya, struktur dan ini arsitektur. Nah, dua file ini didapatkan dari file Revit kita ya, seperti ini. Misalkan katakanlah ini Revit arsitektur, maka kalian bisa klik file, export, kemudian klik .nvc. Nanti akan .nvc ya. Setelah itu kita sudah save. Tadi kita bisa panggil di sini ya, sudah jelas ya di sini. Kemudian kita buka open merge ya, satu file struktur open, kemudian berikutnya file arsitektur open. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya, tampak. Nah, berikutnya kita akan melakukan praktek class detection atau class detective di sini ya. Kita bisa klik di sini, selected. Nah, di tampilan karena saya sudah mencoba ya. Kalau kalian mungkin belum coba, maka akan kosong seperti ini ya. Nah, kalian nanti akan klik di sini ya, klik di sini. Setelah itu klik add test gitu ya. Di sini nanti klik add test. Kemudian kalian setelah itu akan tampak seperti ini nanti. Ya. Silakan add test di sini. Kemudian kalian bisa klik di sini, di rename juga bisa ya, nanti seperti saya yang di atas ini. Misalkan yang sejajar ya. Saya mungkin hanya di lantai 1 dulu ya. Sebenarnya dia keseluruhan juga bisa. Cuma karena loadnya besar, jadi saya coba satu lantai saja. Misalnya di sini kalian bisa ketik di sini ya, kolom lantai 1 dengan arsi lantai 1. Seperti itu ya. Kemudian kalian nanti klik di sini untuk struktur kolom seperti ini, kolom lantai 1. Kemudian sebelah kanan kita arsitekturnya lantai 1 seperti ini. Klik lantai 1 ya. Seperti di contoh saya yang sudah ada di kolom lantai 1 dan arsi lantai 1. Setelah kalian klik di sini dan sini dan namanya sudah disesuaikan, ini juga tipenya standar sama standar ya. Kemudian kita seorang ya tadi ini bonus. Selanjutnya kita ke bawah sini. Nah, kita tentukan tipenya ya, hard ya. Hard itu mendeteksi kelas secara mendalam. Hard. Kemudian ini link non. Kemudian ini toleransi. Toleransi di sini saya 1 mili. Ini tergantung dengan kebutuhan ya dan elemen apa yang mau diproses. 1 mili asumsinya bahwa apabila ditemukan clash di bawah 1 mili maka tidak dianggap clash ya. Tapi kalau di atas 1 mili dianggap clash. Seperti itu intinya. Nah, kemudian di run test, klik situ. Nanti akan keluar sebagai contoh saya seperti ini. Nah, di sini ya banyak. Jadi untuk clash detection tadi kolom dengan kolom lantai 1 dengan elemen arsitektur di lantai 1 terdapat di sini 13 ya. 13 clash detection seperti gambar di sini. Nah, ini contoh-contohnya. Level 1, level 1 ya, dan seterusnya. Nah, ini letaknya di mana ini? Letaknya ini ada di B9, di grid B9 kalau bisa dilihat di situ ya. Ini bisa dilihat
di file Revit kita ya, B9 misalkan. Kita siapkan Revit arsitekturnya ya. Kita klik lantai 1 di sini. Nah, di sini bisa kita lihat B9 ya, di sini ya, sekitar sini. Oke. Kemudian kita kembali ke Navis ya. Seperti ini. Ini kan tadi banyak sekali ya, class detection. Kita coba hilangkan elemen-elemen lain ya, seperti tulangan ini. Kita klik head order ya. Ini letaknya di sebelah kanan class detection ya, seperti ini. Yang kita klik adalah yang class saja. Nah, kita ambil. Misalkan class 1, kita bisa lihat di sini dinding yang menabrak kolom ya. Harusnya kan dinding dari sebelah sini sampai sini saja. Ini nabrak di class. Jadi double counting nanti. Kemudian kita bisa lihat lagi di sebelah sini. Kita geser dulu sebelah sini. Dan kita lihat di sini. Bisa lihat di kanan. Di sini ada distance ya. Distance minus 106 mm. Ini artinya dinding ini itu menembus sejauh 106 mm. Ya, seperti itu. Dan lain-lain. Kita lihat di sini kelas 1 ini ternyata lumayan panjang ya. Minus 141 atau 141 mm menembus kolom praktis sepertinya ini ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, sebelum kita cara memecahkannya, membenarkannya ini, berikutnya adalah kita membuat report di sebelah kanan nih, report. Report itu adalah laporan kelas yang kita temukan, ada 13 ini ya. Caranya kita klik report, kemudian kita coba sini. Kemudian ini bisa dicentang semua, terutama item ID, ini penting nanti kita akan pakai ya. Kemudian ini aktifkan, kemudian ini current test, kemudian ini jenisnya HTML, dibuka di website. Kemudian write report. Write report seperti ini. Nanti kalian bisa beri nama sesuai dengan yang class tadi ya, tes. Misalnya saya kolom 1 PS RC lantai 1 ya. Kemudian di save, maka akan running nanti. Kemudian kita bisa buka filenya ada di mana ya, seperti itu. Nah, filenya ada di sini. Jadi ada 2 file ke save nanti, file dalam HTML dan foldernya. HTML tuh kalau kita buka akan seperti ini reportnya. Kita buka, nah pakai Google Chrome ya. Seperti itu. Nah ini di sini ada resumnya ya, reportnya. Toleransi 1 mili, total 13. Hard. Nah ini kita lihat class 1 itu antara kolom dengan dinding. Tuh. Kemudian class 2 sama ya di sini item 1 atau elemen 1 kolom dengan dinding. Ya, ini gambarnya. Ada kelas 3 juga sama seperti itu. Ini dengan kolom dan dinding. Ya, ini sampai terus ke bawah sampai ada 13 seperti itu ya. Kemudian file yang satunya itu adalah file image-nya ya, dalam thumbnail. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini ada, kita bisa lihat kelas ke 13 kalau nggak salah tadi ya. Floor dengan kolom praktis gitu ya. Kemudian kita akan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Class detection ini ya. Seperti ini. Tadi di result ya. Sebelumnya, mau saya ingat, saya lupa tadi di rules itu diklik semua ya, rules di depan ya, rules ya. Kembali lagi ke result. Jadi kita akan fokus di pertama rules ya, ini aturan-aturan, kemudian di select mana yang di crosskan, result hasilnya ya, dan report untuk laporannya ya dalam HTML tadi ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu ya. Kita bisa kembali ke sini ya. Misalnya kita akan memecahkan class detection
nomor 2 ya, class detection 2, class 2 misalnya ya. Ini kita bisa lihat sini dinding dengan kolom praktis. Di sini seperti ini ada 2 item. Nah, caranya kita copy elemen ID yang item 2 ya, yang item 2, yang dindingnya ya, function ini kita copy sini. Copy. Kemudian kita ke Revit. Ya, Revit kita ke 3D kita. Nah, di sini kita akan menyelesaikan class tadi ya. Kita benerin di file Revit arsitektur kita ya, karena kan tadi yang class adalah elemen dindingnya ya. Dan kita klik manage, klik manage. Jadi sebagai informasi ya, bahwa file master yang akan kita pakai untuk GTO akhir itu adalah di Revit. Ya, baik Revit arsitektur atau Revit struktur. Jadi Navisworks hanya adalah sebagai supporting ya. Mana-mana ada clash detection, maka informasi itu akan kita betulkan di Revit kita ya. GTO kita akan pakai di sini. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah copy ID yang class 2 ya. Kita copy elemen ID di dinding, kemudian kita klik Revitnya kembali, kemudian klik manage, kemudian klik sini select by ID seperti itu. Nah, akan keluar communication box seperti ini ya. Setelah itu tadi kita sudah copy ID, maka kita paste di sini. Kemudian kita klik show. Klik show ya, 2 kali ya. 2 kali. 1 kali bisa, cuma kita lebih detail 2 kali seperti ini. Nah, kalau 2 kali dia akan lari ke floor plan lantai 1. Di situ langsung akan menunjukkan mana yang clash ya, yang tumpang tindih. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dinding tampak menembus kolom praktis di sini ya. Seperti itu. Setelah itu kita bisa langsung sesuaikan ya di sini. Yang ini kan bisa kita klik gitu. Kita tarik sampai sini. Nah, seperti itu ya. Ini sudah kita betulkan untuk class 2. Class 2 sudah kita betulkan ya. Kalau sudah kita betulkan seperti ini, maka kita harus rubah statusnya di Navisworks lagi ya. Kita klik di sini. Nah, class 2 kita klik di sini. Ini kan gambarnya tadi ya. Di sini ada beberapa jenis. New artinya temuan. Temuan benturan atau clash. Active itu benturan yang sedang diperbaiki ya. Review ditinjau. Approve itu adalah ada beberapa class yang memang tidak perlu untuk diselesaikan. Itu ada itu beberapa kasus ya. Nanti akan saya jelaskan ya untuk approve. Nah, kemudian ada resolve ya. Resolve ini adalah class yang telah kita perbaiki. Resolve itu adalah class yang telah kita perbaiki. Jadi kita statusnya kita pilih resolve. Ya, di sini kita resolve. Maka sudah resolve 1 warnanya kuning ya. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya new 12 ya. Ada resolve 1 seperti itu ya. Nah, ini adalah elemen konsep dasar elemen yang kita clash detection ya tadi, struktur dengan arsitektur. Nah, bagaimana dengan clash detection untuk tulangan yang kalian semua sudah mencoba, ada beberapa temuan ya, bahkan sampai ribuan ya antar tulangan. Nah, itu bagaimana? Nah, prinsipnya seperti ini, bahwa clash detection itu tidak seluruhnya harus kita pecahkan ya. Jadi nanti kita bisa pilih approve misalkan. Jadi tidak seluruhnya harus kita pecahkan. Nah, kalau untuk tulangan, antar tulangan itu yang penting kita sudah membuat transformer bar mappingnya sesuai dengan standar detail ya.
standar detail. Kemudian kita tuangkan dalam review strukturnya sudah betul ya. Nah, apabila di class detection pakai Navisworks ada class, maka itu bisa diabaikan. Karena gini, di Navisworks manage ya, kita lihat slide di sini. Itu dia toleransi 1 mili ya. Ini karena tadi elemen struktur dengan arsitektur tadi ada 13 ya. Kalau ini dijalankan untuk tulangan, maka akan ditemukan ratusan bahkan ribuan ya. Karena seperti itu. Karena 1 mili itu sangat rigid ya, sangat hard ya, detail sekali gitu. Nah, makanya yang penting kalian dalam menentukan apa reverb bar mappingnya itu betul sesuai dengan standar detail tulangan, maka nanti bisa diabaikan. Di situ kuncinya di situ ya. Karena kalau kita eh, ikuti atau dengan toleransi 1 mili ya, itu akan banyak sekali classification untuk ulangan ya. Seperti itu ya. Jadi bisa diabaikan gitu. Yang penting sesuai dengan mapping transformer bar. Mappingnya kalian betul ya. Kemudian dimodelkan di revisi strukturnya Anda betul gitu. Nah, ini tadi contoh untuk class detection sudah terpecahkan ya, resolve ya, satu ya, resolve di sini ya. Nah, kemudian kalian di sini bisa di revisi arsitekturnya ya, bisa di save ya, save. Jadi ini file masternya sudah yang terupdate ya. Namun di Navisworks dia tetap gambarnya tidak berubah ya, karena ini hanya status saja ya, tidak berubah. Jadi kita abaikan saja. Intinya kita berpatokan kepada status di sini ya gitu. Kemudian nanti kan ini apa ya? Yang nomor 13 itu di sini kita bisa lihat 13 itu floor ya. Floor dengan kolom praktis. Di sini ada kelas sedikit masuk ya. Floor dengan kolom praktis ya. Ini kita juga bisa menghitung berapa pendalamannya ya dengan review, measure, kemudian point to point. Kira-kira berapa mili sih masuknya gitu ya. Ini perkiraannya. Ini kita klik sini, kemudian kita klik sini. Nah, 4,4 mm. Jadi lumayan ya, makanya ini dianggap class. Karena tadi kita toleransinya kan 1 mili. Ini 4,4 mm, maka class. Nah, seperti itu. Oh ya, satu lagi. Tadi kita sudah mencontohkan class detection 2 yang sudah kita selesaikan ya. Bagaimana kita mengeceknya ya. Kita bisa ngecek ini ya dengan cara kita ke Revit struktur, kemudian klik manage select by ID, kemudian paste di sini. Ini adalah ID yang pertama tadi ya, flash yang kedua, kemudian klik show sekali saja. Nah, kita klik OK. Nah, ini adalah objeknya, kemudian bisa klik ini selection box. Nah, di sini kita bisa lihat tampak 3D ya, dinding yang sudah tidak menabrak atau masuk kolom praktis ya di sini ya. Kita sudah perbaiki tadi di floor lantai 1 kan yang ini hasilnya ya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah file Revit arsitekturnya ya yang sudah update, yang nanti akan kita gitu. Kita bisa save ya supaya tersimpan.